Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Saputra, NIM 12251100018 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pasar dan faktor produksi dalam ekonomi. Pembahasan 1. Pengantar pasar dan faktor produksi. 2. Pasar berdasarkan struktur persaingan. 3. Faktor produksi: tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 4. Konsep dasar pasar tanah. 5. Implikasi ekonomi dan pembangunan. 6. Kesimpulan dan saran. Part 1. Pengantar pasar dan faktor produksi. Pentingnya pasar dalam pertukaran. Definisi pasar. Pasar adalah mekanisme atau tempat bertemu pembeli dan penjual untuk bertukar barang, jasa, atau faktor produksi, mencakup pasar fisik dan virtual seperti e-commerce. Klasifikasi pasar. Pasar diklasifikasikan berdasarkan struktur persaingan: sempurna, monopoli, oligopoli, jenis barang konsumsi, produksi, dan cakupan geografis atau lokal, nasional, internasional. Fungsi pasar. Pasar memfasilitasi interaksi permintaan dan penawaran, menentukan harga, dan mengatur alokasi sumber daya. Ini memengaruhi produksi dan konsumsi. Faktor produksi sumber daya utama. Definisi faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Tanpa faktor produksi tidak ada hasil ekonomi. Jenis faktor produksi: tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja atau usaha manusia, modal atau barang buatan manusia, dan kewirausahaan. Kemampuan mengelola faktor produksi. Peran faktor produksi. Faktor produksi mendorong produksi, menentukan produktivitas, memengaruhi distribusi pendapatan, dan mendukung inovasi, contohnya tenaga kerja dan teknologi. Part 2. Pasar berdasarkan struktur persaingan. Pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna: banyak pembeli dan penjual, barang homogen, tidak ada hambatan masuk atau keluar, contohnya pasar sayuran tradisional. Contoh pasar persaingan sempurna: pasar sayuran di pasar tradisional dengan banyak petani dan pembeli. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan: harga kompetitif, alokasi efisien. Kerugian: inovasi terbatas, kurangnya diferensiasi produk. Pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli: 1. Penjual dominan, hambatan masuk tinggi, contohnya PT PLN dalam penyediaan listrik di Indonesia. Contoh pasar monopoli: PT PLN sebagai penyedia listrik tunggal, mengendalikan harga dan pasokan tanpa persaingan langsung dari perusahaan lain. Dampak monopoli: keuntungan, efisiensi skala besar, inovasi potensial. Kerugian: harga tinggi, kualitas layanan rendah. Pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli: beberapa penjual besar, pasar telekomunikasi seperti Telkomsel dan Indosat. Contoh pasar oligopoli: pasar telekomunikasi di Indonesia seperti Telkomsel dan Indosat, persaingan harga, inovasi layanan, dan strategi pemasaran. Strategi perusahaan oligopoli: persaingan non harga atau iklan loyalitas, kolusi kartel. Dampaknya: harga cenderung stabil
inovasi yang moderat. Pasar monopsoni. Karakteristik pasar monopsoni yaitu satu pembeli dominan pasar tenaga kerja di perusahaan besar. Contoh pasar monopsoni. Perusahaan besar yang mempekerjakan banyak karyawan, menentukan upah, kondisi kerja, dan standar industri. Dampak monopsoni, keuntungan biaya tenaga kerja, kerugian, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan eksploitasi tenaga kerja. Produksi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanah sebagai faktor produksi. Definisi tanah. Sumber daya alam yang tersedia secara alami, lahan pertanian, tambang, dan air. Contoh pemanfaatan tanah. Lahan pertanian untuk menanam padi, tambang untuk menggali mineral, imbalan, sewa atau royalti. Karakteristik tanah. Jumlah terbatas, tidak dapat diproduksi manusia, fungsinya media fisik dan modal ekonomi. Tenaga kerja sebagai faktor produksi. Definisi tenaga kerja, usaha fisik dan mental manusia yang diberikan dalam produksi. Contoh tenaga kerja, buruh pabrik, insinyur, keterampilan waktu dan tenaga. Pengembangan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Imbalan, upah, atau gaji. Modal sebagai faktor produksi. Definisi modal. Barang-barang buatan manusia yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Jenis modal, modal fisik, seperti mesin bangunan, modal manusia, pendidikan, imbalan, bunga atau keuntungan. Contoh penggunaan modal. Mesin cetak meningkatkan efisiensi produksi. Investasi, modal mendorong pertumbuhan. Kewirausahaan sebagai faktor produksi. Definisi kewirausahaan. Kemampuan mengorganisir dan mengelola faktor produksi lainnya. Peran kewirausahaan, inovasi, pengambilan risiko, pengambilan keputusan, pengusaha mendirikan startup. Contoh kewirausahaan, Gojek di Indonesia menggabungkan tenaga kerja dan modal untuk layanan transportasi. Imbalan, keuntungan. Part 4, konsep dasar pasar tanah. Karakteristik pasar tanah. Penawaran tanah tetap. Penawaran tanah tidak elastis sempurna. Jumlah tanah tidak berubah berapapun harga. Harga tanah ditentukan permintaan. Harga atau sewa tanah ditentukan oleh keinginan dan kemampuan pembeli membayar. Faktor yang memengaruhi harga tanah. Lokasi, kualitas tanah, dan dekat pusat aktivitas ekonomi mempengaruhi harga. Balas jasa atau sewa tanah. Permintaan dan penawaran tanah. Permintaan tanah bergantung pada willingness to pay rumah tangga dan perusahaan. Penawaran tanah bersifat tetap. Tanah tidak dapat diperbanyak dalam jangka pendek maupun panjang. Interaksi permintaan dan penawaran. Harga tanah bergerak sebagai hasil interaksi permintaan dengan penawaran tetap, cenderung meningkatkan jika permintaan naik. Teori harga dan sewa tanah. Teori kesuburan tanah. Harga atau sewa tanah tergantung tingkat kesuburan dan hasil yang bisa dihasilkan tanah tersebut. Teori letak tanah. Lokasi tanah strategi meningkatkan nilai dan harga sewa atau biaya distribusi dan akses lebih murah. Teori harga derivasi tanah. Harga tanah ditentukan oleh permintaan barang yang dihasilkan melalui tanah sebagai faktor produksi.
Part 5. Implikasi ekonomi dan pembangunan. Peran pasar dan faktor produksi. Efisiensi alokasi sumber daya. Pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendorong produksi dan konsumsi yang optimal. Pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi yang produktif, tenaga kerja terampil, modal modern, mendorong pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan. Pasar memengaruhi distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh faktor produksi seperti tenaga kerja dan tanah. Tantangan ekonomi modern. Perubahan teknologi memerlukan adaptasi tenaga kerja dan inovasi dalam proses produksi. Urbanisasi meningkatkan permintaan tanah dan perumahan, memengaruhi harga dan sewa tanah. Pembangunan berkelanjutan memerlukan penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab untuk masa depan. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas, dan daya saing. Optimalisasi penggunaan tanah. Kebijakan yang mendukung optimalisasi penggunaan tanah dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Intervensi kebijakan mengatasi ketimpangan akses tenaga kerja dan tanah untuk manfaat ekonomi merata. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ringkasan pasar dan faktor produksi. Pasar adalah mekanisme penting yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertukar berbagai jenis barang. Relevansi ekonomi modern. Memahami pasar dan faktor produksi penting dalam konteks ekonomi modern dengan tantangan perubahan. Saran, peningkatan kualitas tenaga kerja. Pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan berkelanjutan agar produktivitas meningkat. Intervensi kebijakan. Intervensi dibutuhkan untuk atasi ketimpangan akses tenaga kerja dan tanah agar manfaat ekonomi merata. Kebijakan penggunaan tanah. Kebijakan mendukung optimalisasi penggunaan tanah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.